بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل التوحيد أساسا لرضا الله ولدخول الناس الجنة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami urgensi tauhid, maka pada pertemuan kali ini mari kita mencoba melihat apa keutamaan daripada tauhid itu sendiri. Dan pertama, keutamaannya adalah memudahkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu bahwa ampunan tidak ada di luar Islam. Hanya di dalam Islam ini saja ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat Allah katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yuhibbukumullah, maka setelah kalian mengikuti aku, wahai kalangan ahlu kitab, barulah kalian yuhibbukumullah, kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, lalu kalian mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kalian. Ayat ini menegaskan bahwa sungguh tidak ada ampunan di luar Islam. Karenanya agama resmi pun hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, inna dina 'indallahil Islam. Sungguh tidak ada agama resmi diterima di sisi Allah kecuali hanya Islam. Dan ampunan adalah yang sangat dibutuhkan manusia dalam rangka untuk bisa bahagia dunia akhirat dan untuk bisa eksis secara duniawi dan ukhrawi di dalam sirat mustaqim, jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa ampunan berupa taubat diwujudkan dengan 4 hal. Pertama, hati yang menyesal, lisan yang istighfar, lalu fisik yang meninggalkan keburukan, lalu kemudian kembali kepada yang benar, lalu berusaha meninggalkan lingkungan yang buruk. Lalu dari situ kemudian orang-orang yang bertaubat dan beristighfar ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Islam dari awal adalah ampunan, seterusnya pertengahannya ampunan, sampai di ujungnya adalah ampunan. Sehingga kita berusaha mencari yang namanya titik maksimal ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian ampunan ini terwujud? Kita akan lihat sebuah hadis an Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, ia menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani, sungguh engkau selama masih berdoa kepadaku, wa rajautani, dan mengharapkan rahmatku, ghafartu laka, saya pasti akan mengampunimu, ala ma kana minka, apapun kondisimu, wala ubali, sungguh aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga sampai ke langit, thumma astaghfartani, lalu engkau jujur memohon ampunan kepadaku, ghafartu laka, sungguh aku akan mengampunimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, inna kalau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau datang menemuiku dengan kematian, biqurabil ardi khataya, dengan sepenuh bumi ini dosa dan maksiat, thumma laqitani, lalu engkau bertemu aku, la tusyrik bi syai'an, engkau tidak menyekutukanku dengan apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, sungguh aku pastikan akan menggelontorkan ampunan kepadamu sepenuh langit dan bumi. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah hadits qudsi
yang memberikan begitu harapan besar bagi mereka-mereka yang jauh dan terjatuh dalam maksiat, bahkan hingga kufur, hingga syirik, hingga nifak. Allah membuka lebar bagi mereka yang jujur mau mengakui kesalahan, lalu siap memperbaiki diri, maka Allah senantiasa terbuka untuk memberikan dan menggelontorkan ampunannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, ya, di nomor 3540. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kedua terkait tauhid ini, bahwasanya nilai tauhid melebihi dunia dan segala isinya. Dan ini menunjukkan bahwa begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tauhid ternyata adalah sesuatu yang begitu sangat mahal, sehingga langit dengan susunannya 7 ini, begitupun bumi dengan 7 lapisannya, tidak ada apa-apanya dibanding dengan nilai tauhid. Dan itu nanti akan nyata di kelak di akhirat. Adapun kenyataannya di muka bumi ini, yaitu hadirnya orang-orang yang wala, loyal kepada Allah Subhanahu wa taala dan para pecintanya, dan kemudian memiliki sikap lepas tangan daripada kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan dengan beragam pendukung dan turunannya yang disebut al-bara. Sehingga hakikat daripada hidup kita ini adalah antara mendukung tauhid ataukah kemudian menjadi supporter daripada kesyirikan. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang nilai tauhid yang begitu melebihi dunia dan segala isinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melalui sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, qala Musa ya Rabb, kata Rasulullah, Nabiullah Musa pernah berdoa, ya Rabb, alimni syai'an adzkuruka wa ada'uka bihi, tolong ajari aku sebuah zikir, adzkurukah, yang bisa aku gunakan untuk mengingatmu, wa ada'uka bihi, dan berdoa padamu. Lalu qala, Allah kemudian menjawab, qul ya Musa la ilaha illallah, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang pantas disembah dengan penuh cinta, penuh harap dan rasa takut, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu kemudian Nabiullah Musa dengan sedikit semi keberatan menyatakan, kullu ibadika yaquluna hadza, seluruh hamba-Mu mengucapkan hal yang sama ya Allah, sementara aku meminta doa khusus dan doa pamungkas. Maka kata Allah, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab', seandainya langit yang ke-7 susun tersebut, wa amiruhunna, dan segala isinya, gairi, selain aku, wal ardina sab', begitupun dengan bumi yang berlapis 7 ini, fi kaffah, berada di sebuah timbangan, ya, berada di sebuah timbangan, wala ilaha illallah fi kaffah, demikian pula la ilaha illallah di timbangan yang sebelahnya, malat bihinna la ilaha illallah, dipastikan la ilaha illallah itu akan kelihatan begitu berat dibanding seluruh isi bumi dan langit. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya langit dan bumi ini, ya, hanyalah satu dibanding totalitas 100% nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya begitu besarnya nilai tauhid sehingga tidak mampu diimbangi oleh, ya, yang namanya bumi, langit dan seisinya. Terakhir, bahwasanya nilai tauhid atau keutamaan tauhid memudahkan manusia untuk masuk surga. Bahwa surga tidak akan pernah dibukakan kecuali bagi mereka yang ahlu tauhid, sementara penghulu dan bintangnya daripada ahlu tauhid adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliaulah yang berhak untuk mengetuknya hingga terbuka, lalu kemudian masuklah seluruh pengikut-pengikutnya. Dalam sebuah hadis an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, Abu Dzar menyampaikan, ataitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alaihi thawb,
abyad. Saya pernah datang menemui Rasulullah dan beliau sedang memakai pakaian putih. Wa huwa naim, tapi ketika itu beliau sedang tidur. Tsumma ataituhu. Lalu kemudian saya datang lagi berikutnya. Wa huwa naim, ternyata beliau masih tidur. Tsumma ataituhu wa qad istaiqadh. Di kali ketiga saya datang, ternyata beliau sudah bangun. Fajalastu ilaihi, lalu saya duduk di sampingnya. Faqala ma min abdin, Rasulullah berkata, tidaklah seorang hamba qala yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, thumma mata ala dzalik, lalu ia meninggal dalam kondisi konsisten dengan prinsip tersebut, illa dakhul jannah, kecuali pasti akan masuk surga. Qultu, kata Abu Dzar, saya bertanya, wa in zana wa in sarak, walaupun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Qala wa in zana wa in sarak, maka kata Rasulullah, walaupun dia pernah berzina, walaupun pernah bercuri. Qultu wa in zana wa in sarak, saya ulang lagi ya Rasulullah, walaupun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Qala wa in zana wa in sarak, walaupun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Lalu saya perjelas lagi, kuntu wa in zana wa in sarak, walaupun dia pernah berzina dan mencuri ya Rasulullah. Qala, maka kata Rasulullah, wa in ragima anfa Abi Bakar, sekalipun hidungmu pindah atau bermasalah, dia tetap akan masuk surga. Fakana Abu Dzar yuhaditsu hadza ba'du, lalu Abu Dzar menyampaikan hadis ini kemudian hari, wa yaqulu wa in ragima anfa Abi Dzar, sekalipun hidungnya Abu Dzar bermasalah ataupun hilang ataupun bagaimana ya orang Arab mengartikan itu, maka sungguh tauhid ini akan mengawal manusia untuk masuk surga. Rawahul Bukhari, hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari. Semoga 3 keutamaan tauhid ini senantiasa menjadi bagian kita selama kita menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik darinya. Hadirni Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.